Dimas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945 di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Soleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbaru? Belum. Memangnya ada kabar apa, Bung? Barusan saya dan Sultan Syair mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Wah, itu berarti saat ini kita sedang berada dalam kekuatan penuh. Benar, demikianlah. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita harus memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Ya, benar. Mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kekuatan sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala bentuk hubungan dengan Jepang. Baiklah, bagaimana jika saudara Wikuna dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Apakah kalian semua setuju? Bagaimana jika rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Darwis dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21 WIB. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Suindro, dan Ahmad Subarjo. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan, saudara kemari? Mari silakan duduk. Begini, Bung. Tadi saudara Khairul Saleh dan Sukarni mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Oleh karena itu, tadi siang kami dari golongan pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah bahwa semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar. Namun demikian, sebaiknya hal tersebut direncanakan dan diputuskan terlebih dahulu oleh PPKI. Namun, sebaiknya Bung Hatta dan Bung Karno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Oleh karena itu, kami kemarin mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah. Untuk sementara, saudara Darwis dan Wikana pulang dahulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkannya kembali dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda
yang sebelumnya telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut. Hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Sementara itu, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, tepat pukul 24 WIB di Asrama Baperpi, Cikini, nomor 71 Jakarta, para pemuda yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muhwardi, Sodanko Sigi, dan Khairul Soleh berkumpul. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis, setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, tampaknya golongan tua tak akan menyetujui usul kita. Walaupun sudah didesak seperti tadi, kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika kita ke Rengas Dengklok, suatu kota di daerah Kawedanan di Karawang? Tempat tersebut merupakan markas peta di bawah Sandangan Ciko Subenu dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Sudanko Sigi tersebut. Tepat pukul 4 WIB, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanko Sigi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil karena wibawa dan karisma keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Begini, sebelumnya kami minta maaf membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar, Bung Sukarni. Kami tahu para golongan muda tak sabar, namun semuanya butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudanko Sigi mengenai segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah,
Saya akan secepatnya kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di Jakarta. Sebelumnya, terima kasih banyak Saudara Soekarno. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah saudara setuju jika proklamasi dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kanto akan mengantar saudara dan sekretaris pribadi saudara pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Akhirnya sepakatlah para golongan tua dan para pemuda. Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi di Jakarta. Namun, setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan persetujuannya. Pada malam itu juga diputuskan semua kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dari Surat Kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa, Hoko Koi, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa Saudara Ahmad Subarjo dan Iwan Kusuma Sumantri kemari? Kami datang untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda yang di sana sudah hadir Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukankah tak ada kesepakatan sama sekali untuk ke kediaman Laksamana Maeda? Saudara Soekarni benar. Kami tidak ada perjanjian terlebih dahulu untuk bertemu di rumah Laksamana Maeda. Bukan begitu, Saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan dari Kempetai Jepang. Jadi, kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding, minimal wakil dari kalian saja. Para pemuda kemudian bersepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut. Demikianlah peristiwa Rengas Dengklok. Terima kasih sudah menonton video ini. If you think you wanna try, then consider